hal-hal yang seperti itulah yang waktu itu gue belum siap. Tapi intinya setelah gue minta maaf, dia paham penjelasan gue juga berusaha mengerti apa yang dia rasakan pada saat itu. Ya sudah, nah kita sekarang udah ngeblend lagi, udah hahi lagi, udah tiktokan bareng lagi gitu loh, udah nggak ada inilah, udah nggak ada dendam masa lalu. Balik ke sana ya? Balik berapa? 5 bulan. Jadi secara nggak sengaja beberapa hari yang lalu itu gue ketemu sama dia. Tapi memang gue tuh dari kemarin gue tuh udah punya feeling gitu. Maksudnya gini, gue pengen, nggak tahu kenapa gue pengen memperbaiki hubungan gue dengan semua orang, termasuk dengan mantan gue, walaupun kita waktu itu sempat pisah nggak baik-baik gitu ya. Nah jadi kayaknya doa gue diijabah. Terus beberapa hari yang lalu gue ketemu sama dia, ya udah gue tegur aja, gue bikin suasana jadi enak, kita saling saling ya curhatan, kenapa dulu bisa begini, kenapa dulu bisa begitu, ya mungkin waktu itu kita masih belum siap untuk berumah tangga, tapi pada akhirnya setelah kita saling curhat, saling menyamakan pemikiran kita, akhirnya situasi jadi enak lagi gitu. Nah itu kemarin tuh kita ketemunya pas lagi ada launching album penyanyi dangdut Desikus Endang. Kemarin kan sempat bikin launching kan di daerah Ancol situ. Nah kita ketemu di situ. Akhirnya kita saling saling bicara aja. Gue nggak pengen ada musuh lah gitu dalam hidup gue gitu. Dan ini kan mantan istri gitu ya. Juga dulu mungkin kita pisah, mungkin banyak kesalahpahaman juga. Arti kata bukan tidak cocokan, tapi lebih banyak kesalahpahaman. Jadi sekarang ini situasi setelah 5 tahun kemudian, gue pengen situasi udah nggak seperti dulu lagi. Kan kita juga udah tambah dewasa, tambah bijak, ya kan? Pengen hidupnya juga tambah berkah. Jadi nggak pengen ada musuh lah, termasuk dengan mantan bini. Jadi alhamdulillah baru punya niat begitu, malah langsung ditemuin lah sama mantan bini. Jadi nggak pakai apa ya istilahnya, nggak pakai skenario gitu, nggak pakai yang yuk kita ngobrol yuk. Harus bagaimana gitu, nggak harus mungkin dia tiba-tiba ketemu gitu aja gitu. Ya sudah, memang udah jalannya seperti itu. Akhirnya gua mengungkapkan isi hati gua, dia juga begitu. Sudah, kita akhirnya sekarang jadi teman baik. Oke. Artinya nggak ada kontek-kontekan dulu ya, ketemuan dong? Nggak ada, beneran. Itu kayak diatur sama Allah gitu. Jadi punya niat kayak gitu, tiba-tiba ketemu dalam satu acara, sudah mengalir gitu aja. Oke Bang, setelah berbicara heart to heart, artinya ada pemecahan nggak? Artinya saling legowo kah, menerima permasalahan yang kemarin atau bagaimana? Iya, legowo. Terutama mungkin dari sisi gua banyak minta maaf sama mantan bini karena mungkin waktu itu gue belum siap sebetulnya untuk menikah. Terus mungkin di waktu itu lagi hektik sama kerjaan, banyak stres juga dan sebagainya. Jadi hal-hal yang seperti itulah yang waktu itu gue belum siap. Tapi intinya
setelah gue minta maaf, dia paham penjelasan gue juga berusaha mengerti apa yang dia rasakan pada saat itu. Ya sudah, nah kita sekarang udah ngeblend lagi, udah hahihi lagi, udah tiktokan bareng lagi gitu loh, udah nggak ada inilah, udah nggak ada dendam masa lalu. Artinya tiktokan bareng lagi, dekat-dekat lagi, PDKT atau bagaimana nih mas? Nggak tahu ya, setelah ketemu kemarin di acara itu, ya terus akhirnya jadi nggak secara sengaja juga lebih jadi sering ketemu gitu, karena dia bantuin mungkin apa ya, bantuin temen gua gitu loh, bantuin ngurusin kerjaan temen gua juga, jadi belakangan ini juga lebih sering ketemu gitu. Tapi ya nggak apa-apa juga sih, namanya juga udah jadi teman baik, buat gua nggak ada masalah. Tapi mas, dari hati yang paling dalam nih, ada nggak sih keinginan untuk balik lagi gitu? Dan setelah dipikir-pikir, Mbak Devi ini adalah salah satu cewek yang mungkin kriterianya mas Krisna banget. Never say never gitu. Takutnya nanti gue tertulah, ya kan? Takutnya gue takabur gitu. Gue bilang enggak, dia kan mantan bla 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 bla, enggak. Jadi go with the flow aja, gimana skenarionya Allah seperti apa, ya jalanin aja lah gitu. Tapi sampai saat ini sih gue belum kepikiran untuk seperti itu. Gue baru memperbaiki hubungan dengan mantan, jadi lebih baik biar seperti itu aja dulu, biar ngeblendnya tuh makin enak. Untuk urusan nanti bakalan rujuk atau bakalan balik lagi atau apalah, atau dekat lagi, lihat aja nanti ya. Tapi Mbak Devi sendiri mungkin pemikiran seperti apa yang diutarakan ke Mas Kris? Atau memang hanya temenan aja, atau mungkin menagih untuk balikan lagi, atau seperti apa sih mas? Enggak lah, kita nggak segitunya juga gitu. Mentang-mentang ini gitu kan udah baik tuh sampai dia bilang, ayo lo ini lagi rujuk sama gue gitu kan, nggak kayak gitu juga kali. Jadi ya inilah, sama-sama sekarang udah sama-sama saling lebih dewasa, lebih bisa menyikapi, lebih bisa legowo gitu. Makanya sekarang ini hubungan justru jadi asik, ya kan? Karena udah nggak ada hal yang bikin berat hidup kita masing-masing gitu loh. Jadi ya dia juga udah bahagia dengan kehidupannya, gue juga udah bahagia dengan kehidupan gue, dan kita ditemukan dalam situasi yang benar-benar istilahnya beda dari dibanding dulu. Salah satunya itu dia lebih dewasa, lebih bisa menerima kekurangan masing-masing waktu dulu ya. Sekarang dibikin asik aja. Nah karena kedewasaan itu ya banget ya, nggak canggung lagi bertemu dengan sang mantan, padahal permasalahannya itu nggak baik-baik ya pada saat itu ya. Ya gua ini juga sih udahlah kita nggak usah melihat yang lama gitu ya. Maksudnya yang lama itu biarlah disimpan jadi history, sejarah kita perbaiki hubungan kita dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan pada saat itu. Dan saat ini yang terbaik adalah menjadi teman baik gitu ya. Jadi baru sampai tahap itu aja. Dari pertemuan itu udah berapa hari sampai sekarang mas? Hari apa kemarin ya? Sekarang hari apa nih? Senin. Sabtu, Minggu, Senin. Baru 3 hari. 3 hari masih mau ngerujuk. Gile lo bro. Kok Mbak Devinya nggak mau diajak wawancara bareng sih? Oh, udahlah nanti aja lah, jangan sekarang nanti malah canggung lagi kan gitu.